Hai, ketemu lagi sama aku Justy. Hari ini aku ingin berbagi podcast sama kalian semua. Semoga apa yang kusampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Tema yang ingin aku angkat, gegara corona semua tak akan lagi sama, berenang atau tenggelam. Sebelumnya aku sudah membahas bagaimana corona akan mengubah masa depan kita, serta mengapa sebaiknya kita di rumah aja. Di dalam podcast ini, aku akan melanjutkan pembahasan tersebut lebih dalam lagi. Aku akan menunjukkan bagaimana di rumah aja dan aktivitas kita yang berkurang drastis. Beberapa waktu belakangan ini, ternyata bukan mengembalikan kita ke zaman batu, melainkan justru memaksa kita melompat ke masa depan. Mari kita mulai. Semua akan berubah tentu saja, tapi perubahan kali ini kita bisa prediksi. Mengenang 2020 sebagai tahun yang tak normal, tahun yang tertangguhkan, tahun yang terlewati, tahun seakan bumi berhenti berputar. Lihat saja, mulai dari kuartal kedua, tahun ini hampir seluruh event ditunda. Segenap proyek dihentikan. Semua rencana gagal, padahal kelabu. Baru saja dimulai. Dia anak tangganya yang pertama. Saya bukan pesimis atau menakut-nakuti, namun hanya ingin menggambarkan hal yang sebenarnya. Ya begitu serius agar kita semua dapat mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Sebab salah satu tuntutan terbesar dari perubahan yang drastis adalah penyesuaian diri yang ekstrim kali ini. Adalah sebuah pandemi level tertinggi dari sebuah wabah penyakit yang menyebar secara global dengan sangat cepat, di mana pertumbuhan jumlah orang yang terinfeksi tidak bisa lagi dikendalikan. Pengalaman menunjukkan setiap hal yang terjadi dibutuhkan waktu yang panjang sebelum kondisi benar-benar berhasil dipulihkan. Untuk pandemi yang berhubungan dengan influenza, waktu membutuhkan adalah sekitar 1 tahun sebelum berhasil dikendalikan. Berikut beberapa datanya. Question Law 1957 sampai 1958 di Hong Kong, Flu 1968 sampai 1900 yang flu 1977 sampai 1978, H1N1 atau Zero Nina Club endemik 2009 sampai dengan 2010 pandemi flu terakhir. Ini H1N1 atau swine flu atau dikatakan flu babi berlangsung antara Januari 2009 hingga Agustus 2010 yang memakan waktu kurang lebih 19 bulan lamanya. Maka tepatlah rasanya jika kita saat ini memang baru berada di anak tangga yang pertama. Sebab baru beberapa minggu saja kita memulai perjalanan, masih jauh. Padahal efek yang ditimbulkannya sudah terasa begitu menyeramkan, bukan? Hei sayangku, selain tipikalnya yang rentan untuk menularkan krisis yang terjadi saat ini memiliki efek domino yang luar biasa. Biasanya ada setidaknya 2 alasan untuk menjelaskan ini. Pertama, karena ini disebabkan oleh virus atau obat penyakit yang berdampak langsung pada perasaan. Takut, salah satu emosi paling kuat yang ada pada manusia. Tak ada yang menyebar lebih cepat dan lebih hebat selain rasa takut. Kedua, karena ditunjang oleh berbagai faktor di luar wabah itu sendiri, terutama akibat dari aplikasi sosial media dan geopolitik. Coba lihat saja, kita belum sampai ke PIK, namun begitu banyak hal yang telah terjadi. Larangan masuk ke banyak negara di dunia, larangan ekspor impor, larangan beraktivitas normal, larangan membuka lapak dan lain sebagainya. Maka tak heran jika kita akan segera masuk ke dalam resesi ini. Bayangkan, ada beberapa banyak orang yang harus kehilangan penghasilannya akibat roda perekonomian
yang mandek. Imbas corona seperti seorang tukang cukur rambut yang biasanya mencukur 10 orang setiap hari untuk bertahan hidup akan kehilangan hidupnya apabila tak lagi bisa mencukur seperti biasa. Seorang bos barbershop yang mempekerjakan 5 pencukur takkan bisa lagi memberikan gaji saat pemasukannya meledak nol. Jika beberapa minggu orang masih bisa bertahan, maka beberapa bulan sudah lain cerita. Jangankan tukang cukur, tim satelit motor GP pun terancam gulung tikar apabila balapan tak kunjung dimulai. Dan memang balapan tak akan dimulai dalam waktu dekat lalu. Bagaimana dengan pedagang asongan, kaki lima, tukang becak, merhen di mal pertokoan, rumah makan, pasar tradisional, dan lain sebagainya? Tentu semua akan merasakan dampaknya. Ke efek domino selanjutnya yang tak kalah buruk adalah meningkatnya kredit macet dan menurunnya daya beli masyarakat secara ekstrim. Keduanya merupakan indikator yang memicu krisis moneter, dan sayangnya itulah yang harus kita hadapi pada bulan-bulan mendatang. Saat inilah kita berharap pemerintah dan segelintir penguasa membuat kebijakan yang tepat. Keputusan yang mereka ambil dalam waktu-waktu genting ini akan menentukan masa depan kita bersama. Perbedaan mencolok krisis kali ini adalah pada waktu ia terjadi. Mari kita lihat kembali pandemi flu terakhir kali yang terjadi di tahun 2009 atau pada saat krisis ekonomi 2008 waktu itu. Facebook dan sebagainya, sosial media memang sudah ada, tapi belum sepopuler dan seramai sekarang. Perangkat mobile yang paling banyak dipakai pun paling mentok adalah BlackBerry yang canggihnya cuma buat BBM doang, istilahnya OX. Belum kita kenal seakrab ini. Tapi sekarang semua telah berubah. Justru kalau sekarang kita belum bisa bekerja di rumah, maka kita akan dianggap kuno. Lebih daripada itu, berbagai anjuran mengenai cara kita melindungi diri lambat laun telah menjadi hal yang seolah wajib untuk dilakukan sebulan lalu. Siapa yang tahu apa itu APD? Sekarang kita ngomong APD melulu. Pergeseran ini bukan atau tak mungkin akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang kelak akan menjadi sesuatu yang permanen. Cek suhu tubuh di mana-mana, social distancing, pakai masker, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, meeting, online sekolah dan kuliah, online pengadilan, online nikah, online pacaran, online. Sekarang bayangkan seorang gaptek yang biasanya harus ke ATM lulu hanya untuk cek saldo, ruang atau bayar listrik, ini dipaksa untuk melakukan itu semua menggunakan smartphone miliknya. Tentu ia akan segera merasakan kemudahan dan tidak pernah mau lagi ke ATM untuk melakukannya. Barangkali ia menyesal betapa bodohnya ia selama ini. Itu contoh sepele. Faktanya ada beberapa sekali hal yang memang seharusnya dapat dilakukan dengan teknologi yang belum diadopsi oleh masyarakat kita. Pergeseran-pergeseran ini memang sepenuhnya dan sepatutnya terjadi. Namanya juga instruksi teknologi. Tapi dari yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun hanya dipaksa menjadi begitu tegas kala krisis terjadi, dan mesti sekarang semua orang sedang mengurung diri, menghentikan sementara aktivitasnya. Kita ternyata bukan kembali ke zaman batu, melainkan dipaksa melompat ke masa depan. Beberapa perusahaan di Yuan dan Tiongkok mulai mempertimbangkan untuk meneruskan pola kerja yang mereka terapkan saat pandemi corona merebak di sana, yaitu bekerja di rumah. Inilah yang saya sebut sebagai sesuatu yang tidak lazim. Saat normal menjadi lazim, saat krisis kemudian jadi mainstream. Saat krisis selesai kelihatannya bagus, tapi efek sampingnya saatnya diterapkan secara luas adalah kehilangan banyak jenis pekerjaan dan PHK besar-besaran. Ternyata apa yang hilang saat krisis punya kemungkinan untuk tak kembali setelah semuanya normal. Revolusi tersebut pada akhirnya memang akan terjadi. Sudah diprediksi oleh banyak ahli mengenai revolusi industri 4.0, tapi tidak seharusnya tegas. Ini sebab kita tahu
kecepatan yang tinggi, punya sifat membunuh yang bikin ngeri. Perempuan tentu saja selalu ada peluang dan kesempatan saat krisis terjadi apapun itu. The Bill Gates, orang yang pernah memprediksi pandemi virus ini beberapa tahun lalu secara kebetulan pernah berkata, "Your business is not on the internet and your business will be Allah." Bisnis makanya tak ada hal lain yang dapat saya sarankan sekarang. Jika Anda adalah pengusaha, maka Anda harus betul-betul memanfaatkan teknologi, baik dalam hal produksi, manajemen SDM hingga urusan marketing. Dan apabila Anda bekerja, maka tingkatkanlah skill yang berhubungan dengan teknologi, karena akan ada banyak kantor yang membutuhkan keterampilan tersebut di masa-masa mendatang. Dan jika saat ini Anda memiliki waktu luang, mungkin karena sedang diliburkan atau di rumah aja, maka inilah kesempatan Anda untuk belajar. Jangan cuman malah nonton Netflix, main game, atau tidur-tiduran terus. Ada banyak hal yang dapat Anda pelajari dari banyak sumber buku, blog, dan artikel-artikel online. Dapat dijadikan referensi. Selain itu, YouTube menyimpan harta karun untuk semua ilmu yang Anda butuhkan. Percayalah, dan jika Anda ingin menguasai digital marketing, maka saya sarankan Anda untuk mempelajari SEO, sosial media, marketing, dan list building. Kita sudah sampai di sini. Semoga saat Anda membaca tulisan ini, keadaan sudah menjadi lebih baik. Saya dapat membuat analisa yang mudah-mudahan seluruh bagian buruknya adalah kesalahan yang saya lakukan. Saya pun menyadari jika tidak semua bisnis dan usaha dapat dihubungkan dengan teknologi, sehingga bagian-bagian tersebut terdapat dijangkau. Dalam podcast ini, bagaimanapun ada banyak hal sekali model bisnis dan hal-hal yang tak saya ketahui, tapi paling tidak saya sudah memberikan perspektif dari bidang yang saya tahu dan saya pahami. Dan semoga saja dapat memberikan insiden bermanfaat bagi Anda. Pilihan Anda sekarang adalah berenang atau tenggelam. Dan tentu saja ada semua yang saya katakan benar adanya. Anda tak harus percaya, apalagi menelan mentah-mentah apa yang saya katakan. Saya tidak ingin Anda berpikir seperti saya. Saya hanya ingin Anda berpikir secara bijak dan objektif. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Sampai ketemu di lain waktu. Bye.